Mobil pemadam kebakaran yang sedang mundur tiba-tiba menabrak seorang petugas pemadam kebakaran. Hal ini membuat warga dan petugas yang ada di lokasi kebakaran panik dan berteriak. Akibatnya, petugas damkar tersebut mengalami patah tulang dan harus dibawa ke rumah sakit. Cepat! Kejadian ini berawal saat kebakaran melanda 12 kios sepeda motor di pasar alun-alun kota Tegal, Jawa Tengah. Api pertama muncul dari atap salah satu kios onderdil motor. Tak lama kemudian api membesar dan menyambar ke kios lainnya. Diduga api berasal dari korsleting listrik di salah satu kios. Sementara itu, gudang sendal di Jalan Yudhistira, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, Senin malam ludes terbakar. Tugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Barat yang berada di lokasi dengan cepat melokalisir api agar tidak terjadi perambatan yang lebih luas. Menurut warga, belum diketahui pasti apa penyebab kebakaran ini. Diduga api muncul dari korsleting listrik saat truk molen melintas dan tersangkut kabel di kawasan tersebut. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa ini. Para karyawan gudang yang mengetahui api dengan cepat membesar berupaya keluar menyelamatkan diri. Sementara itu, petugas damkar yang berada di lokasi masih berupaya melokalisir api yang sempat menyala kembali. Pohon tumbang menimpa 7 warga yang ingin melihat kedatangan helikopter yang ditumpangi Presiden Joko Widodo mendarat di alun-alun kota Raha di Kelurahan Butung-Butung, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Namun kencangnya angin dari helikopter membuat dahan pohon yang berada di lokasi tumbang dan menimpa korban. Warga di lokasi bersama-sama mengevakuasi ke-7 warga yang tertimpa pohon yang merupakan seorang ibu dan 6 anaknya. Seluruh korban dibawa ke Rumah Sakit Dr. Laude Baharudin untuk mendapatkan perawatan medis. PLT Bupati Muna, Bahrun Labuta, memastikan seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung pemerintah daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, bisa saat-saat ini kan sedang ramai soal kelulusan sekolah, di mana anak-anak sudah merayakan dengan berbagai cara, tapi lagi-lagi ada bentuk-bentuk perayaan kelulusan sekolah ini yang rupanya masih klasik banget gitu. Kayak kumpul-kumpul, konvoy gitu kan. Sebenarnya kan itu kan banyak mudorotnya ya. Banyak mudorotnya, banyak benar. kegiatan yang lebih bermanfaat. Lebih positif gitu lagi ya. gitu Betul. ya, daripada harus konvoy, terus apalagi harus ada yang coret-coret dan segala macam yang ujung-ujungnya juga merugikan orang lain. orang Kalau merugikan lain. dirinya sendiri sih ya udahlah. Ya. Tapi kalau kena orang lain itu loh yang Itu dia. tidak bermanfaat. Nah, seperti informasi yang berikut ini pemirsa, pengumuman kelulusan pelajar SMA di kota Yogyakarta pada Senin siang diwarnai konvoy dan tawuran. Nah, ini benar Ya. nih, baru aja dibahas nih ya, Gede ya. Jadi peristiwa perusakan pagar dan pelemparan ke sekolah lain ini terekam kamera pengawas. Rekaman kamera pengawas di salah satu sudut sekolah memperlihatkan segerombolan pelajar tengah melakukan konvoy. Tidak hanya berkonvoy, sejumlah pelajar bahkan berbuat anarkis dengan menendang pagar dan melempari sekolah dengan batu untuk memprovokasi pelajar sekolah lain. Aksi konvoy dan provokasi juga dilakukan sejumlah pelajar usai merayakan pengumuman kelulusan di sejumlah ruas jalan di wilayah Umbul Harjo, Kota Yogyakarta. Bahkan salah satu pelajar terjatuh dan terjebak di bawah jembatan hingga nyaris dihakimi sesama pelajar lain. Polisi mengamankan sejumlah pelajar yang terlibat konvoy. Petugas juga menemukan sejumlah barang bukti yang diduga milik pelajar berupa petasan, gir motor hingga tongkat pemukul. Berdasarkan pemeriksaan awal, ada ajakan dari melalui WA Group untuk melaksanakan konvoi keliling kota. Kemudian pada saat di depan salah satu SMK, mereka berhenti kemudian melaksanakan provokasi dengan melempar petasan, batu dan menggoyang-goyang pagar sekolah.
Dan adanya laporan warga, petugas kami datang untuk membubarkan sekaligus memecah rombongan dari sekolah tersebut. Polisi masih menyelidiki terkait aksi konvoi para pelajar. Polisi menghimbau agar para pelajar tidak terprovokasi. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Tadi Gede juga ada lagi kalau sebelumnya gitu yang ngikutin kasus-kasus balon raksasa Betul. atau balon udara yang kemarin juga sempat jadi masalah dan viral gitu ya di media sosial. Sayangnya bukan jadi sebuah hiburan tapi malah jadi bencana. petaka, jadi bencana gitu. Seperti yang satu ini. Ini ada sebuah balon udara berekor ribuan petasan yang meledak di dusun ada di dusun di salah satu Jawa begitu ya, di daerah Jawa Timur, yaitu di dusun Muneng Tengah ini di Kecamatan Balong Ponorogo. Jawa Timur ini akibatnya 4 remaja yang nekat menerbangkan balon itu terluka. Suara kuat. Langsung. Video amatir ini merekam detik-detik meledaknya sebuah balon udara tanpa awak berisi petasan yang terjadi di area persawahan Dusun Muneng Tengah, Desa Muneng, Kecamatan Balon, Kabupaten Ponorogo. Nampak belasan remaja nekat menerbangkan balon udara tanpa awak yang membawa petasan tersebut. Akibat insiden ini, 1 remaja mengalami luka bakar hingga 63%. Sementara 3 remaja mengalami luka ringan. Keempatnya menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Haryono Ponorogo. Beberapa luka bakar itu di tangan, kedua tangan, kemudian di kedua kaki dan punggung serta leher. Tapi ini pasien kondisinya bagus, alhamdulillah. Sudah diatasi, begitu nyampe IGD, semua kondisi bakarnya persentase 63%. Sudah bagus, sudah distabilkan juga kondisinya. Pasiennya juga sadar penuh. Kita tadi sudah tanya-tanya juga. Sementara itu, usai kejadian, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi ledakan. Hasil penyelidikan sementara diduga petasan sudah meledak sebelum diterbangkan. Untuk indikasi untuk korban yang luka 4 orang, yang 3 sudah pulang, yang 1 masih di rumah sakit. Berapa, Pak? Ini kami dan teman-teman sudah melakukan penyelidikan terkait kejadian tersebut, dan ini masih kami data untuk semua anak-anak yang ikut dalam net. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk menetapkan tersangka dalam peristiwa ledakan ini. Sebab menaikkan balon udara tanpa awak berpotensi mengganggu penerbangan dan menyebabkan kebakaran. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang atlet karate menjadi korban begal di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Tidak hanya kehilangan kendaraan, korban juga harus kehilangan jari tangan dan kaki usai putus ditebas pelaku. Satrio Muktira Harjo, warga Tanjung Duren Utara, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, terbaring di Rumah Sakit Tarakan, Jakarta usai diserang pelaku begal. Peristiwa pembegalan bermula saat korban berkendara pada subuh dini hari untuk mengikuti tes psikologi calon bintara Polri di sekolah kawasan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Di tengah jalan di kawasan Kebon Jeruk, korban diikuti oleh 3 orang mengendarai sebuah sepeda motor dan melakukan aksi begal terhadap korban. Sepeda motor dan telepon genggam korban pun raib digasak para pelaku begal. Tidak hanya itu, korban yang sempat melakukan perlawanan pun mengalami luka putus jari, tangan, dan kaki akibat terkena senjata tajam milik pelaku. Itu saya kondisi motor saya pelanin dari sisi kanan, langsung pelaku itu nyerempet. Pas nyerempet, saya posisi udah siap, saya lawan. Nah, pelaku jatuh itu saya, yang pelaku nomor 3 duduk paling belakang itu langsung nangkring ke motor saya. Sempat berantem dikit. Habis itu yang pakai baju abu-abu duduk di tengah langsung ngeluarin sajam dari pinggang. Saya refleks nangkis, saya pikir saya nangkis gagangnya, tapi malah kena yang tajam.
Hingga kini, petugas kepolisian gabungan dari Polsek Kebonjuruk, Polres Jakarta Barat, dan Polda Metro Jaya masih melakukan pemburuan terhadap para pelaku begal. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sejumlah pencurian terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Di Bengkulu, pemirsa, seorang ibu-ibu terekam mencuri di toko aksesoris. Sementara di Lubuk Linggau, 2 ibu-ibu juga mencuri 3 kaleng susu di minimarket. Inilah rekaman kamera pengawas saat seorang emak-emak mencuri di sebuah toko aksesoris dan pakaian yang ada di Jalan Putri Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Pelaku berpura-pura melihat barang, namun tak lama kemudian pelaku memasukkan barang ke dalam celananya. Tak hanya sekali, namun pelaku melakukannya berulang kali. Pelaku tidak beraksi seorang diri, melainkan ada satu rekan lainnya yang bertugas mengawasi. Pelaku menunggu saat penjaga toko sedang sibuk. Pelaku mengambil 3 dompet yang ada di etalase dan mencopot barcode alarm yang terpasang hingga tidak terdeteksi saat pelaku keluar toko. Pemilik toko rugi hingga ratusan ribu rupiah, namun pencurian ini belum dilaporkan ke polisi. Di Bogor, Jawa Barat, seorang pencuri terekam kamera pengawas saat menyelinap ke dalam sebuah toko galeri kosmetik di Jalan Raya Jasinga. Pelaku yang menggunakan penutup kepala mengambil sebagian barang kosmetik berharga dan dimasukkan ke dalam kantong. Aksi pelaku diketahui setelah pemilik toko kaget melihat gerainya berantakan keesokan harinya. Pelaku diduga masuk ke dalam toko dengan cara menjebol tembok dinding kamar mandi. Sementara pemilik baru melapor ke polisi lantaran terpaksa memindahkan seluruh barang kosmetik yang tersisa. Jumlah barang yang berhasil digasak pelaku harganya mencapai lebih dari 25 juta rupiah. Korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku lantaran khawatir aksi serupa akan dialami oleh toko lain. Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, 2 emak-emak terekam kamera pengawas mencuri susu kaleng di sebuah minimarket di Kelurahan Jogoboyo. Saat pegawai minimarket lengah, keduanya langsung mengambil kaleng susu di dalam keranjang minimarket yang mereka bawa, kemudian memasukkannya ke dalam rok. Usai mengambil 3 kaleng susu, keduanya langsung keluar tanpa membayar ke kasir minimarket. Pencurian ini terungkap saat pegawai minimarket sedang mendata barang-barang dan ada barang yang hilang. Akibat kejadian ini, minimarket merugi hampir 1 juta rupiah. Meski belum ada laporan dari pihak minimarket, namun karena viral di media sosial, polisi langsung mendatangi lokasi dan meminta keterangan dari pihak minimarket, termasuk meminta rekaman kamera pengawas. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, viral di media sosial rekaman ibu-ibu meneriaki kelompokan pencuri yang membawa potongan besi pembatas jalan menggunakan gerobak di kawasan Rawabadak, Koja, Jakarta Utara. Komplotan maling ini pun langsung meninggalkan gerobaknya di pinggir jalan. Ini orangnya nih, viral loh, viral. Maling. Maling besi pembatas tuh. Dari video viral ini terekam aksi 4 orang diduga pelaku pencurian besi pembatas Jalan Yosudarso, Koja, Jakarta Utara yang sedang membawa potongan besi pembatas jalan dengan menggunakan gerobak. Maling besi pembatas tuh. Tuh. Mak-mak yang merekam langsung meneriaki diduga komplotan maling yang sedang mendorong gerobak bermuatan besi tersebut. Menurut keterangan petugas, kawasan ini rawan dengan aksi kejahatan. Diperkirakan maling memotong besi pembatas jalan dilakukan pada malam hari dan dibawa pada pagi harinya. Penjagaan sih kurang sini sih, Bang. Berarti jalan bebas ya, jalan umum ya? Iya, kalau sini mah kurang, kalau sini. Kita kalau motor nggak benar-benar digembok benar-benar, nggak tahu dah, pokoknya udah hilang. Akibat kejadian tersebut, warga sekitar pun ikut khawatir karena takut rumahnya turut menjadi sasaran maling. Bagaimana ya, rawan lah Om? Rawan. Itu jalan apa sih Bu yang di depan tuh? Taman atau apa sih Bu? Apa sih kalau situ Jalur Lambat arah ini ya Pertamina ya. Warga berharap petugas kepolisian menangkap para pelaku karena aksi pelaku semakin membuat resah warga. Dari Jakarta, Sopyan Firdaus, iNews melaporkan.